Halo semuanya, jumpa lagi sama aku Saadah Baca Terspunggung. Apa kabar kalian semua di sana? Aku harap semuanya sehat dan bahagia, khususnya sehat jiwa dan raganya ya. Masih dalam edisi COVID-19, yuk di rumah aja, yuk stay di kosan aja, stay dimanapun kalian berada, dan tetap produktif dimanapun kita berada. Kali ini aku bakalan nge-review salah satu novel fiksi. Ini novelnya terbitannya udah lama, tahun 2014, dan aku bacanya juga udah lama, udah beberapa bulan yang lalu, tapi barusan sempat aku review sekarang. Nah, buku ini secara umum berkisah tentang perjuangan seorang anak perempuan yang hidup di Afghanistan, di mana kala itu diceritakan bahwa laki-laki di sana atau keluarga di sana masih sangat menganut sistem patriarki yang mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan kayak gitu. Nah, singkat cerita langsung aja, ini judul novelnya The Part That Broke Itself. Ini bukunya karya Nadia Hashimi. Nadia Hashimi ini adalah salah satu penulis dari Amerika Serikat. Dia orang tuanya tapi dari Afghanistan kayak gitu, yang bermigrasi ke Amerika tahun 1970-an kayak gitu. Buku ini jumlah halamannya kurang lebih ada 600-an, lumayan tebel, tapi aku jamin teman-teman kalau udah baca buku ini, berapapun jumlah halamannya bakalan teman-teman abisin karena ini bukunya menarik banget. Nah, di sini kisahnya adalah menceritakan perjuangannya si Rahima ini untuk meloloskan dirinya dari kekerasan perempuan, pernikahan usia dini, dan perbedaan hak kayak gitu. Jadi singkat cerita, ada sebuah keluarga kecil di Pakistan yang Afghanistan maksudku, yang mereka itu di dalam satu keluarga ini punya 5 anak perempuan, yang salah satunya namanya Rahima, yang Rahima ini akan menjadi tokoh utama dalam novel ini kayak gitu. Nah, kebetulan kalau di Afghanistan ketika sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, ini bakalan menjadi malapetaka bagi kerukunan kebahagiaan keluarga ini kayak gitu. Dan ada salah satu budaya menarik yang ada di Afghanistan, ketika sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki dan mereka punya beberapa anak perempuan, mereka bisa memilih salah satu anak perempuan untuk dijadikan sebagai anak laki-laki. Dijadikan dalam tanda petik, yang dijadikan itu adalah penampilannya. Jadi penampilannya yang diubah menjadi laki-laki maupun karakternya. Jadi si Rahima, tokoh utama di sini, dia di waktu kecil sebelum dia menikah, dia dijadikan sebagai anak laki-laki, dipakaikan pakaian laki-laki, dilatih untuk bertingkah seperti anak laki-laki kayak gitu. Nah, singkat cerita, mereka 5 bersaudara ini, yang satunya yang paling kecil itu masih bayi. Nah, ada 4 orang yang rentan usianya tuh 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, dan 12 tahun. Nah, pada suatu hari mereka pergi ke sekolah, dan setelah mereka pulang sekolah ada penguntit yang mengikuti mereka, dan akhirnya karena ketahuan sama orang tuanya, mereka diberhentikan dari sekolah, karena ketika ada anak perempuan di Afghanistan yang diikuti oleh anak laki-laki, itu akan menjadi aib besar dan akan membawa malapetaka untuk mereka. Jadi orang tuanya memutuskan untuk memberhentikan mereka berempat dari sekolah kayak gitu. Nah, ini adalah awal malapetaka yang terjadi dalam kehidupan mereka berempat. Nah, di sini sebelumnya tapi syukur-syukurnya mereka berempat pernah bersekolah meskipun cuma sebentar. Nah, ada yang paling beruntung adalah si Rahima. Jadi karena mereka semuanya perempuan yang udah tumbuh menjadi remaja, dari mereka berempat ini si Rahima ini adalah yang paling kecil dan perubahan fisiknya belum terlalu kelihatan. Akhirnya si Rahima ini yang biasanya diandalkan oleh keluarganya untuk bepergian keluar rumah, mengurus urusan di luar rumah seperti berbelanja, mengantar makanan, mengantar undangan, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, pada suatu hari karena si Rahima ini gesit banget dan bisa diandalkan ngapa-ngapain, kerja kemana-mana, si Rahima ini kemudian dijadikan sebagai baca pos namanya, atau yang anak perempuan yang dijadikan anak laki-laki oleh orang tuanya, seperti itu. Nah, baca pos ini kemudian tidak berlangsung lama, dan karena suatu hari dia melakukan kesalahan, akhirnya dia diubah kembali menjadi anak perempuan, dan pada saat yang sama mereka berempat ini dinikahkan. Nah,
mereka dinikahkan dengan orang-orang dewasa yang usianya tuh udah puluhan tahun kayak gitu, misalnya 40-50 tahun. Dan si Rahima ini dinikahkan dengan seorang panglima tertinggi di Afghanistan, atau bisa dibilang kayak apa ya, presidennya di Afghanistan lah kayak gitu. Nah, si Rahima ini menjadi istri keempat dari panglima ini, dan panglima ini tuh emang udah suka sama si Rahima ini sejak dia masih kecil, sejak usia 8 tahun 7 tahun kayak gitu. Emang si panglima ini tuh udah suka sama si Rahima ini, dan khususnya ketika panglima ini melihat si Rahima ini menjadi baca pos kayak gitu. Nah, kebetulan ayah dari Rahima ini adalah bawahannya panglima ini. Jadi akhirnya dia ya bisa dibilang pernikahan apa ya, pokoknya yang emang dijodohkan sama orang tuanya kayak gitu. Jadi orang tuanya ini benar-benar seneng ngasih Rahima ke panglima ini kayak gitu. Itu bisa mendatangkan banyak hadiah berkah untuk keluarga mereka kayak gitu. Nah, mereka berempat ini udah dinikahkan, dan semuanya punya kisah yang sangat tragis kayak gitu. Tapi mungkin yang masih mending adalah kakaknya yang pertama, Shala namanya, karena dia udah cukup besar dan sebelumnya udah dilatih bekerja di rumah, mengurus anak dan lain sebagainya seperti itu. Tapi yang paling tragis adalah kisahnya si Parwin yang berusia 11 tahun kayak gitu. Nah, si Parwin ini dia karena dipaksa menikah, dan kebetulan dia punya sebuah kekurangan fisik yang kemudian itu menjadi masalah dalam keluarganya, sampai akhirnya dia bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri kayak gitu. Nah, lalu ada lagi si Rahima. Si Rahima ini kemudian dia ini apa namanya, dia yang dinikahkan dengan panglima menjadi istri keempatnya. Dan bayangin aja, dia dinikahkan ketika dia masih berusia 9 tahun. Dan ketika dia berusia 9 tahun ini, ketika dia dibawa ke rumahnya panglima ini, dia harus melaksanakan tugasnya sebagaimana seorang istri, melayani suaminya baik dari kebutuhan, seluruh kebutuhannya pokoknya lah ya, kalian tahu ya kebutuhan apa itu. Jadi dia juga mengurus rumah, dia juga melayani suaminya, dia juga ikut mengurus kebutuhan suaminya kayak gitu-gitu, sampai pada suatu hari dia ini ikut bepergian bersama salah satu istri tertuanya si panglima ini untuk mengurus kegiatan kenegaraan kayak gitu. Nah, jadi bisa dibilang si Rahima ini tuh juga menderita banget kayak gitu. Dia menderita banget karena ya dia tuh kan masih kecil lah kayak gitu. Terus ketika dia dipaksa untuk melayani suaminya, si Rahima ini tuh nggak mau, terus dipukul abis-abisan sama suaminya kayak gitu. Digampar lah, dihancurin kepalanya lah, ditendang lah, semuanya kayak gitu. Tapi itu udah hal biasa di kalangan mereka, karena ya seorang perempuan diwajibkan untuk melayani suaminya kayak gitu. Nah, bisa dibayangkan ini si Rahima ini kan masih kecil kayak gitu. Jadi ya gimana ya, dia tuh pasti shock banget kayak gitu. Nah, lalu pada suatu hari dia ikutan pergi ke Kabul. Terus di sana dia ikutan urusan kenegaraan. Dia tuh menjadi asistennya istri pertama ini untuk mengurus urusan negara kayak gitu, singkat ceritanya. Terus akhirnya dia itu bertemu sama perempuan-perempuan yang datang dari Eropa kayak gitu. Nah, datang dari Eropa, terus akhirnya dia belajar kayak gitu. Dia belajar terus lupa ada satu. Jadi di buku ini juga dikisahkan salah satu tokoh yang namanya Shekiba. Shekiba ini tuh nenek buyutnya si Rahima. Jadi sepanjang cerita ini tuh dikisahkan bagaimana perjuangannya si Rahima ini tuh benar-benar dia berusaha untuk mengikuti jejak si nenek buyutnya yang namanya Shekiba. Jadi Shekiba ini pun punya kisah yang sangat tragis seperti Rahima. Tapi Rahima ya bisa dibilang lebih beruntung, sedikit lebih beruntung dari Shekiba kayak gitu. Nah, jadi sebelumnya ketika Rahima menjadi baca pos, dia juga sempat sekolah lagi dan dia diajarkan untuk membaca. Nah, ketika dia diajarkan untuk membaca, itu menjadi pengalaman dan dia punya bisa dibilang keuntungan banget ketika dia bisa membaca itu. Nah, dia bisa sekolah itu juga adalah hasil usaha dari negosiasi antara si bibinya dengan ayahnya kayak gitu. Jadi ada seorang bibinya Rahima ini yang benar-benar dia tuh kuat banget kemauannya memaksa si orang tuanya Rahima ini untuk menyekolahkan si Rahima kayak gitu. Akhirnya Rahima waktu menjadi baca pos dia juga sempat sekolah lagi beberapa waktu dan akhirnya bisa membaca. Yang ini bisa menguntungkan dia banget ketika dia menjadi asisten ya istrinya panglima ini. Jadi dia ikutan ke Kabul mengurus urusan suaminya karena istri pertama ini nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Akhirnya dia menjadi asistennya istri pertama ini dan membantu urusan suaminya.
sampai pada suatu saat dia bisa uh, mengandalkan kemampuan dia membaca dan menulis untuk kabur dari suaminya kayak gitu. Jadi ketika suaminya tahu si istri pertamanya ini benar-benar entah seperti apa nasibnya kayak gitu, benar-benar pokoknya bisa dibilang itu malapetaka banget bagi istri pertamanya ketika si Rahima ini akhirnya berhasil kabur setelah penderitaan yang panjang banget, bisa dibilang setiap hari disiksa. Dan yang paling menyedihkan adalah si Rahima ini sempat punya anak dan kemudian ada suatu masa ketika dia pada akhirnya kehilangan anaknya untuk kedua kalinya kayak gitu. Dan kalian bayangin aja, dia 9 tahun dan akhirnya punya anak kayak gitu, punya anak ya, meskipun itu setelah itu dia udah memasuki usia 10 tahun, tapi tetap aja bayangin aja anak perempuan usia 9 tahun 10 tahun udah melahirkan dan mengurus anak, mengurus rumah tangga, melayani suaminya yang kasar banget itu. Kondisinya kayak gimana kayak gitu, menyeris banget, mengerikan banget. Tapi akhirnya karena kemampuan dia membaca dan menulis, dia berhasil kabur dari suaminya kayak gitu. Dan dia berhasil pergi meninggalkan Afghanistan dan hidup baru di suatu daerah yang ada di luar Afghanistan kayak gitu. Mungkin itu